Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 221. Seperti kota kuno, Nine Dragon Palace yang besar melayang-layang di awan. Di sekitarnya, tidak ada formasi susunan yang luar biasa atau sinar cahaya tujuh warna. Namun, kilatan petir hitam memantul di sekitarnya, menunjukkan bahwa itu penuh energi. Hao Ren menggosok matanya untuk memastikan itu bukan ilusi. Kemudian, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang lain di dalam bus melakukan semua hal mereka sendiri. Mengobrol, mengirim pesan teks, mendengarkan MP3 mereka, tidak menyadari kota kuno di langit. Di jalan, orang-orang mempercepat langkah mereka, takut hujan akan turun sebentar lagi. Beberapa memiliki payung, dan beberapa membawa tas mereka. Tidak ada yang mendongak. Tiba-tiba, Hao Ren mengerti. Itu seperti bola energi siluman yang dibangun oleh para pembudidaya sebelum memulai pertarungan. Istana Sembilan Naga memiliki bola energi alami di sekitarnya, membuatnya tidak terlihat oleh orang biasa. Hanya orang-orang yang telah mencapai tingkat Kan yang bisa melihat Istana Sembilan Naga yang besar. Hao Ren menarik esens alamnya dan mendongak. Benar saja, hanya ada awan gelap di langit yang, pada kenyataannya, adalah hasil dari penampilan Istana Sembilan Naga. Istana besar telah menghalangi matahari. Bas tiba di halte dekat sekolah menengah Lingzhou. Hao Ren turun dari bas dan mendapati bahwa para siswa baru saja dikeluarkan dari sekolah. Mungkin karena awan hujan di langit, banyak mobil diparkir di gerbang, menunggu untuk menjemput siswa. Kendaraan yang paling menarik perhatian adalah Rolls-Royce Phantom abu-abu gelap. Itu diparkir tepat di depan gerbang sekolah. Hao Ren melirik Rolls-Royce dalam perjalanan ke gerbang sekolah. Pengemudi itu adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Dia memiliki sosok yang mengesankan dan mengenakan seragam dan sarung tangan sopir, dan ada bekas luka dangkal di wajahnya. Sopir itu tampak seperti seorang pensiunan tentara, tetapi Hao Ren dengan ringan mengaktifkan natur esensnya dan melihat cahaya biru tua yang kuat. Elemen air. Seorang anggota dari salah satu klan naga Laut 4. Tampaknya telah merasakan tatapan menyelidik Hao Ren, sopir itu melirik ke sekeliling dan mengunci matanya pada Hao Ren. Seketika, Hao Ren diimobilisasi seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es. Sopir memandang Hao Ren ke atas dan ke bawah sebelum perlahan mengalihkan pandangannya. Tingkat Qian. Pria ini setidaknya ada di level Qian. Hao Ren menyimpulkan karena pria ini memancarkan aura yang hampir sekuat paman ketiga Zhao Yanzi. Mengapa seorang kultivator utama bertindak sebagai sopir? Hao Ren bertanya-tanya tentang hal itu ketika sosok gagah berjalan ke hadapannya. Zheng Yitao, dengan seragam sekolah menengah, berjalan keluar dari gerbang sekolah. Mengabaikan tatapan kagum para gadis sekolah menengah, dia masuk ke Rolls-Royce Phantom yang diparkir di gerbang sekolah. Dia, apakah belajar di sekolah menengah Lingzhou? Hati Hao Ren terharu dengan perasaan tak menyenangkan. East Ocean University tidak jauh dari Lingzhou Middle School, tetapi Departemen High School dan Middle School Departemen hanya dibagi oleh danau buatan. Tujuan penampilan Zheng Yitao di sekolah menengah Lingzhou sudah jelas. Paman Black Wolf, ayo pergi. Zheng Yitao berbaring di kursi belakang dan memberitahu sopir, melemparkan tasnya ke kursi yang luas di dalam mobil. Tanpa sepatah kata pun, pria bernama Black Wolf memulai Phantom Rolls-Royce dengan lancar. Dia dikirim oleh Old Man Zheng untuk melindungi putra mahkota di East Ocean City. Jika Zheng Yitao tiba-tiba tidak ingin datang untuk belajar di East Ocean City, ia akan dikirim untuk melacak Zhao Kuo dan menyelidiki apakah Zhao Kuo memang berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Jika tidak, ia diperintahkan untuk membunuh Zhao Kuo di hutan belantara. Rolls-Royce abu-abu gelap pergi. Dalam seragam sekolah menengahnya yang biru langit, Zhao Yanzi muncul di gerbang. Ling kecil bersamanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Little Ling, Zhao Yanzi berdiri di pintu gerbang dan melihat sekeliling berjinjit. Hao Ren berjalan segera. Hei! Melihat Hao Ren, mata Zhao Yanzi cerah. Kemudian, wajahnya jatuh, dan dia berkata, siapa yang menyuruhmu datang dan menjemputku? Hao Ren mengerutkan bibirnya. Aku toh akan pergi ke rumahmu untuk makan malam, jadi aku menawarkan diri untuk menjemputmu dalam perjalanan ke sana. Zhao Yanzi membuka kancing ranselnya dan melemparkannya ke pelukan Hao Ren. Hao Ren menangkapnya dan menemukannya cukup berat. Dia membawanya di punggungnya dan menemukan bahwa tali itu agak ketat untuknya. Kamu menjijikkan.
Berjalan di sampingnya, Zhao Yanzi mengerutkan hidungnya dengan jijik ketika dia melihat Hao Ren membawa tas sekolah merah jambu di punggungnya. "Ini tasmu yang membuatmu jijik," kata Hao Ren. Dia melihat beberapa siswa sekolah menengah menunjuk mereka, dan dia tahu bahwa mereka membawanya sebagai pacar Zhao Yanzi dari City Northwest High School. Mengabaikannya, Zhao Yanzi terus berjalan dengan kepala menunduk. Hao Ren menemukan sesuatu yang tidak beres dengan wajahnya yang memerah, dan dia berhenti dan meraih lengannya. Dia meletakkan telapak tangannya di dahinya sebelum Zhao Yanzi bisa menghentikannya, dan anak-anak sekolah menengah terdekat mulai saling berbisik ketika mereka melihat tindakan intim darinya. Hao Ren merasa panas terbakar di telapak tangannya, jadi dia menatapnya dan berkata, "Kamu demam." "Bukan apa-apa." Zhao Yanzi menepuk lengannya dan terus berjalan, tetapi langkahnya tidak stabil. Rasanya dia akan jatuh kapan saja. Ini konyol. Dia seharusnya kembali ke rumah untuk beristirahat. Hao Ren menariknya dan memeluknya sebelum berjalan ke trotoar untuk memanggil taksi. Sebuah taksi berhenti di samping mereka. Hao Ren membuka pintu dan mendorong Zhao Yanzi ke kursi belakang. Setelah memberitahu pengemudi alamat, Hao Ren berbalik untuk melihat Zhao Yanzi yang khawatir. Di tatapan stabil Hao Ren, Zhao Yanzi memerah dan berteriak keras kepala, "Aku baik-baik saja." "Kamu tidak baik-baik saja. Temperatur tubuhmu hampir 39 derajat. Wajah Hao Ren menjadi tegang. Zhao Yanzi cemberut dan tidak menjawab. 10 menit kemudian, mereka sampai di rumah Zhao Yanzi. Hao Ren berjalan melewati pintu dan menemukan bahwa rumah itu kosong. Dia bertanya, "Di mana orang tuamu?" "Mereka kembali ke Istana Naga dengan pil eliksir kemarin," jawab Zhao Yanzi. "Yah," Hao Ren menghela nafas, "bagaimana kalau pergi ke rumah sakit?" "Tidak." Zhao Yanzi menggelengkan kepalanya segera. "Di mana kotak obatnya?" tanya Hao Ren. "Kotak obat apa? Kami tidak punya obat di rumah." Zhao Yanzi menatap Hao Ren. Karena demamnya, pandangannya lemah. "Kanan. Mereka tidak pernah sakit. Jika Zhao Yanzi tidak kehilangan Dragon Core-nya, dia tidak akan pernah sakit." Hao Ren menghela nafas lagi. Karena orang tua Zhao Yanzi tidak ada dan keengganannya untuk pergi ke rumah sakit, dia tidak berpikir bahwa itu adalah ide yang baik untuk membiarkannya tinggal di rumah sambil demam. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia menelepon Lu Qing, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia memanggil Penatua Sun, dan hasilnya sama. Jelas, sebagai tetua inti Samudra Timur, mereka telah dipanggil kembali ke Istana Naga Lautan Timur untuk pertemuan. Nenek tidak berada di East Ocean City sementara orang tuanya juga berada di luar kota. Hao Ren menggulung daftar kontak di ponselnya dan melihat nomor telepon Su Han. Su Han punya ponsel, meskipun dia jarang menggunakannya. "Aku baik-baik saja." Sementara Hao Ren sibuk mencari bantuan, Zhao Yanzi masih berteriak kepadanya dengan keras kepala. Namun, nadanya tidak bersemangat. Bab 222. Hao Ren membantu Zhao Yanzi ke sofa sebelum menekan nomor Su Han. Setelah beberapa dering, panggilan itu akhirnya terhubung. "Apa?" Suara dingin Su Han datang melalui telepon. "Zi sakit. Bisakah aku membawanya ke tempat kamu?" Hao Ren tidak membuang waktu untuk memberi salam. "Oke." Su Han memberinya jawaban tanpa emosi. Jelas, penyakit bukanlah masalah besar baginya. Setelah meminta bantuan dari Su Han, Hao Ren menyampirkan mantel di bahu Zhao Yanzi sebelum menyeretnya keluar dari rumah. Mereka naik taksi ke kompleks kota bunga yang mewah. Hao Ren berjalan Zhao Yanzi ke pintu Su Han dan membunyikan bel pintu. Dalam piyama bunga abu-abu pucatnya, Su Han membuka pintu. Hao Ren membantu Zhao Yanzi ke kamar hangat Su Han dan langsung santai. "Bisakah kamu memberinya air hangat? Aku akan pergi membeli obat untuk mengatasi demamnya," kata Hao Ren kepada Su Han setelah membantu Zhao Yanzi ke sofa. "Obat? Mengapa tidak memberi makan 2 pil esens replenishment?" tanya Su Han sebelum mengeluarkan 2 pil merah muda pucat dari cincinnya. "Apakah mereka akan bekerja?" Hao Ren menatapnya dengan ragu. "Aku tidak tahu." Su Han menggelengkan kepalanya. Hao Ren terdiam. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Ambilkan air untuknya." Kemudian, dia bergegas ke pintu. "Di mana apotek di sekitar sini?" Dia menyesal bertanya saat dia membuka mulutnya. Benar saja, dari tatapan bingung Su Han, dia tahu bahwa dia juga tidak tahu. Hao Ren berjalan keluar untuk menemukan apotek. Karena Zi tidak mau pergi ke rumah sakit, ia akan membelikannya obat. Jika demamnya tidak berkurang pada tengah malam, ia akan membawanya ke rumah sakit saat itu. Sekarang sudah malam, dan langit sudah gelap.
Nine Dragon Palace yang besar masih melayang di langit. Tidak akrab dengan lingkungan, Hao Ren harus bertanya-tanya sebelum dia menemukan apotek di pinggir jalan. Dia membeli beberapa obat umum untuk pilek dan demam sebelum bergegas kembali ke apartemen Su Han. Zhao Yanzi yang biasanya ceria sedang berbaring di sofa dengan mata setengah tertutup, tidak bersemangat. Hao Ren membuka paket pil dan memberinya obat dengan segelas air. Su Han berdiri di samping mereka, mengamati dan belajar. Hao Ren dan Zhao Yanzi datang ke rumahnya dan mengganggu kultivasinya, tetapi dia tidak bisa menolaknya ketika Zhao Yanzi sakit. Setelah minum obat, Zhao Yanzi mulai tertidur. Dia belum belajar merawat dirinya sendiri. Dia seharusnya mengambil cuti sakit ketika dia merasa sakit. Apakah kamu memiliki kamar cadangan? Hao Ren berbalik untuk bertanya pada Su Han. Kamar cadangan adalah ruang latihan tanpa tempat tidur. Zi bisa tidur di kamarku, kata Su Han. Oke. Hao Ren membungkuk dan membawa Zhao Yanzi ke kamar Su Han. Aku baik-baik saja, Zhao Yanzi bergumam dalam tidurnya. Wajahnya yang memerah dan bulu matanya yang tebal membuatnya tampak menggemaskan dan menyedihkan. Malam ini, kedua orang tuanya tidak hadir. Hao Ren bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia ditinggal sendirian di rumah. Dengan sedikit tepukan di dahinya, dia menempatkannya di tempat tidur besar Su Han dan memasukkannya ke dalam. Dia berjalan keluar dari kamar dan menemukan bahwa Su Han sedang menatapnya dengan ekspresi aneh. Apa? Tanya Hao Ren. Tidak ada. Su Han tersenyum sedikit. Aku baru tahu kalau kamu merawatnya. Dia belum pernah sakit sebelumnya. Setelah demam ini, dia akan merasakan sakit, kata Hao Ren. Dalam piyama bunga abu-abu pucatnya, Su Han menyandarkan kepalanya ke satu sisi dan merenung. Namun, dia tidak pernah sakit dan tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya penyakit itu. Tanpa Dragon Core-nya, Zi telah menjadi gadis fana. Jika kamu mengembalikan inti naga kepadanya, dia tidak akan sakit lagi, tidak dapat membayangkan perasaan sakit, komentar Su Han. Ya, Hao Ren mengangguk. Meskipun itu murni kecelakaan bahwa dia menelan Dragon Core milik Zhao Yanzi, energi kehidupan Zi telah berkurang setengah tanpa Dragon Core-nya, dan dia telah menjadi selemah makhluk fana. Dari perspektif ini, Hao Ren memiliki tanggung jawab untuk merawatnya dengan baik. Melihat kembali ke kamar, dia melihat Zhao Yanzi masih tertidur. Su Han memandang Hao Ren dan bertanya, apa jawabanmu atas rencanaku mulai pagi ini? Aku tidak bisa memberimu jawaban sekarang, kata Hao Ren. Bahkan, dia ingin berkonsultasi dengan Zhao Guang dan Zhao Hongyu tentang rencana Su Han malam ini. Tetapi tanpa diduga, mereka tidak ada di rumah, dan Zi jatuh sakit. Tapi Istana Sembilan Naga tampaknya berada di langit di atas Ocean City Timur, kata Hao Ren setelah beberapa saat mempertimbangkan. Karena dia bisa melihatnya, dia yakin Su Han telah melihatnya juga. Kemunculan kembali Nine Dragon Palace di dunia fana akan membuat orang gelisah. Setelah setiap pembukaan, Nine Dragon Palace akan turun dari Fifth Heaven ke First Heaven. Namun, tidak ada yang bisa memprediksi di mana itu akan muncul. Mungkin di padang rumput, di lembah gunung, atau di atas lautan. Kali ini, ia telah muncul di langit di atas East Ocean City. Tampaknya kota ini sekarang menjadi sorotan, kata Su Han. Hao Ren mengerutkan kening dan menebak bahwa hal penting yang ingin disampaikan oleh saudari Lu kepadanya terkait dengan Istana Sembilan Naga karena semua orang dengan kekuatan kultivasi dapat melihat istana besar di atas Ocean City Timur. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu bisa memasuki Nine Dragon Palace? Hao Ren bertanya padanya. Kanan. Bahkan, banyak pembudidaya di sampingku dapat menggunakan teknik mereka untuk menerobos formasi pertahanan dari Sembilan Naga Palace sementara dan memasuki istana dengan paksa. Kali ini, kemunculannya di atas East Ocean City membuat aku terhindar dari kesulitan menggunakan jaringan intelijen inspektur untuk menemukannya, kata Su Han. Tapi kamu akan membutuhkan panduan setelah masuk ke Nine Dragon Palace, kan? Hao Ren melanjutkan. Iya nih. Four Ocean Dragon Palaces memiliki kontrol langsung terhadap Nine Dragon Palace dan menyimpan informasinya sebagai rahasia besar. Mungkin orang-orang tingkat atas dalam sistem inspektur memiliki informasi lengkap tentang Istana Sembilan Naga, tapi aku, seorang inspektur biasa, tidak bisa mendapatkan peta istana, kata Su Han perlahan. Hao Ren berpikir sejenak dan bertanya, aku dari Samudra Timur. Apakah kamu meminta aku untuk mengkhianati Laut Timur dengan menarik aku ke dalam rencanamu? Petik 2. Jika kamu tidak ingin pergi, aku akan menemukan orang lain untuk pergi bersamaku, meskipun aku lebih percaya padamu. Selain itu,
apakah kamu benar-benar berpikir 3 samudera lainnya tidak akan bergerak ketika 9 naga Palace ada di dunia fana? Su Han menatap Hao Ren, dan nadanya datar dan lembut. Hao Ren memikirkannya dan menyadari bahwa dia benar. Dunia kultivasi pada umumnya damai di bawah pengawasan inspektur. Namun dalam menghadapi peluang, tidak ada pihak yang akan mundur. 8 elit muda dari Four Ocean Dragon Palaces sebenarnya adalah pengintai. Kompetisi sebenarnya dimulai ketika Nine Dragon Palace memasuki dunia fana. Zhao Guang telah bertanya kepada Hao Ren tentang setiap detail yang telah dia kumpulkan tentang 9 naga Palace karena Samudra Timur akan mengatur para pembudidaya mereka yang paling kuat dan membobol istana. Adapun pertempuran di dalam istana 9 naga, itu di luar jangkauan tanggung jawab inspektur. Jika aku pergi dengan kamu, apakah hanya kita berdua? Tanya Hao Ren. Kualitas di atas kuantitas. Lu Linlin dan Lu Lili dapat bergabung dengan kami. Jika perlu, aku akan memasukkan orang lain ke grup kami. 5 orang akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Mengenai Laut Timur, aku tidak tahu tentang rencana mereka, tapi aku rasa mereka tidak akan membiarkan kamu bergabung dengan grup mereka. Ekspresi Su Han berubah dari dingin menjadi sungguh-sungguh. Kapan kamu berencana untuk masuk? Tanya Hao Ren. Minggu depan. Istana 9 naga tinggal di dunia fana hanya selama 2 minggu sebelum kembali ke kehampaan. Minggu depan adalah momen ketika Istana 9 naga memiliki pertahanan terlemah, dan kita bisa membobolnya dengan lebih mudah, kata Su Han. Hao Ren mengangguk tetapi tidak memberitahu dia apakah dia akan bergabung dengannya. Bahkan jika dia tidak pergi bersamanya, Su Han akan menemukan orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Kamar itu tenang dan nyaman. Hao Ren berdiri dengan tenang dan berjalan ke kamar Su Han, menemukan bahwa Zhao Yanzi masih tertidur lelap. Dia meletakkan tangannya di dahinya dan menemukan bahwa itu tidak sepanas sebelumnya. Merasa sedikit lega, dia mengambil selimut yang telah ditendangnya dan menyelimutinya sebelum berjalan keluar dari kamar. Su Han duduk di ruang tamu dan diam-diam menyaksikan apa yang sedang dilakukan Hao Ren. Penyakit bukan hal yang buruk jika orang sakit bisa mendapatkan perhatian seperti itu, pikirnya dalam hati. Oh, satu hal lagi. Hari ini, ketika aku pergi ke sekolah Zhao Yanzi, aku melihat Zheng Yitao di SMA Lingzhou, kata Hao Ren kepada Su Han ketika dia kembali ke ruang tamu. Aku tahu tentang ini. Su Han mengangguk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hao Ren berpikir bahwa Zheng Yitao memiliki 2 tujuan. Salah satunya adalah Zheng Yitao akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendekati Zhao Yanzi. Alasan lain dan yang lebih penting adalah bahwa Samudra Barat dapat menggunakan alasan untuk melindungi putra mahkota dan memindahkan orang-orang dari Samudra Barat ke kota Samudra Timur. Itu adalah langkah strategis yang dimaksudkan untuk menguji air. Samudra Timur dan Samudra Barat belum menjadi musuh publik, dan fakta bahwa putra mahkota Samudra Barat datang untuk belajar di East Ocean City tampaknya merupakan sikap bersahabat. Jika klan naga Lautan Timur mengganggu keputusan putra mahkota Samudra Barat, itu akan berdampak buruk pada Samudra Timur. Selain itu, jika Zheng Yitao tinggal di sini, ia dapat menemukan kesempatan untuk mendapatkan kembali harta karun natalnya. Mendengar hal ini, Hao Ren mengeluarkan tombak panjang yang ia ambil dari Zheng Yitao dari ruang tersembunyi. Ketika tombak keluar, Little Light juga keluar karena itu menggigit tombak. Itu berguling-guling di karpet sebelum melompat ke sofa, bersembunyi di belakang Hao Ren. Secara naluriah takut pada Su Han yang adalah seorang master tingkat kian. Tombak itu tidak lagi emas. Itu memudar menjadi warna perak. 5 naga melingkar di tubuh tombak tampak sengit dengan cakar dan taring mereka. Hao Ren memindahkan beberapa natur essence ke tangannya. Saat tangannya menyentuh tombak, itu berubah dari perak menjadi emas, memancarkan tekanan kuat. Hao Ren meningkatkan esens alam di tangannya, dan tombak mulai bersenandung dan berdengung sementara seluruh tubuhnya berubah menjadi warna emas yang mempesona. Ujung tombak bergetar sedikit seolah siap menusuk musuh setiap saat. Suara mendesing. Hao Ren memotongnya di ruang tamu. Bab 223. Ledakan. Sinar cahaya emas melesat dari ujung tombak. Hao Ren tidak berharap bahwa tombak mampu melepaskan energi pedangnya. Dia mencoba menariknya, tetapi sudah terlambat. Dengan suara keras, sinar kemasan memecahkan kaca dekoratif di ruang tamu dan berlari ke arah sebuah porselen indah di rak. Su Han segera menembakkan pedang giok putihnya dan memblokir balok emas. Melihat pecahan kaca di tanah, Hao Ren merasa malu dan segera menyingkirkan tombak. Aku tidak berharap itu akan sangat kuat. Aku akan membayar kamu untuk gelas yang pecah. Su Han memberinya tatapan kotor.
Aku akan bertanya pada Lu King, dan dia akan mengirim bantuan untuk memperbaikinya. Dia memandangi tombak panjang di tangan Hao Ren. Harta Dharma yang luar biasa. Itu terbuat dari bambu ungu emas langka yang berada di antara logam dan kayu tetapi tidak ada satupun. Itu tidak bisa dihancurkan. Di mana kamu mendapatkannya? Ini adalah harta Dharma Natal Zheng Yitao. Aku mengambilnya dari dia, kata Hao Ren. Su Han sedikit terkejut. Meskipun dia tidak akrab dengan Samudera Barat, dia tahu Zheng Yitao, putra mahkota Samudera Barat, setidaknya adalah level Zen. Dia terkejut bahwa Hao Ren bisa mengambil harta Dharma Natal darinya. Hao Ren menarik esens alamnya dan mengayunkan tombak, menemukan itu memang luar biasa. Dia melihat kembali ke Zhao Yanzi di kamar tidur dan merasa lega bahwa dia belum terbangun oleh suara kaca pecah. Dia telah menusuknya dengan santai, dan mengirimkan gelombang energi pedang yang kuat. Jika bukan karena pembatasan harta Dharma 5 unsur di Istana 9 Naga, Hao Ren tidak akan cocok untuk Zheng Yitao yang merupakan pembudidaya tingkat Zen yang dilengkapi dengan harta Dharma Natal. Tombak emas ini bisa disembunyikan di tubuh dan akan meluncur keluar dari telapak tangan ketika dihadapkan dengan musuh. Hao Ren menemukannya cukup gagah hanya membayangkan adegan seperti itu. Keterampilan seni bela diri kamu buruk. Kamu perlu latihan lagi. Su Han mengulurkan tangan dan mengambil tombak panjang dari tangannya. Memegangnya di tangannya, tombak emas itu menunjukkan lampu emas dan perak. Harta Dharma ofensif yang digunakan oleh Su Han ini akan ratusan, bahkan ribuan kali lebih kuat daripada ketika Zheng Yitao menggunakannya. Hao Ren pergi ke dapur dan mengeluarkan sapu untuk membersihkan lantai yang ditutupi pecahan kaca. Jika Su Han tidak mencegat sinar emas dengan harta Dharma kelahirannya, itu akan menusuk lubang besar di dinding apartemen. Jika itu terjadi, mereka akan dapat menikmati pemandangan indah di luar sambil duduk di ruang tamu. Yah, senang menjadi pangeran mahkota Laut Barat karena dia bisa mendapatkan bahan langka untuk senjata. Setelah Hao Ren membersihkan gelas yang pecah, Su Han melemparkan tombak emas yang berat itu kembali kepadanya. Dia terdengar iri. Meskipun dia adalah master dari tingkat Qian, harta Dharma kelahirannya hanya pedang yang terbuat dari Tianluo Gadli Jade yang bagus tapi jelas tidak sebagus bambu emas ungu. Hanya di tingkat Zen, Zheng Yitao memiliki harta Dharma Natalnya sendiri yang dibuat dengan seluruh potongan bambu emas ungu yang merupakan harta langka itu sendiri. Dengan tombak seperti itu, seorang kultivator level Zen bisa melepaskan kekuatan level Gen. Itulah sebabnya Hao Ren bisa menembakkan seberkas energi pedang yang kuat dengan sedikit sirkulasi natur esensnya. Menempatkan tombak panjang ke ruang tersembunyi, Hao Ren menemukan bahwa Little White sedang duduk di sofa dan menatapnya penuh harap. Apakah pria kecil ini bermain lucu? Tidak bisa menahan mata berair Little White dan ekspresi menyedihkan, Hao Ren melemparkan pil esens replenishment padanya. Little White melompat dengan gembira, menangkap pil merah muda itu dengan mulutnya. Tanpa mencicipinya, Little White menelan pil itu. Itu berguling di sofa dengan kepuasan dan akhirnya berbaring dengan puas. Little White, di mana martabat kamu sebagai singa? Hao Ren berjalan dan menamparkan perutnya. Little White menjerit dan melompat. Kemudian, ia naik ke pangkuan Hao Ren dan tertidur. Su Han perlahan berjalan ke ruang kultivasinya. Dia duduk di atas tikar dan mulai berkultivasi. Pagi kedua, Zhao Yanzi membuka matanya dengan mengantuk dan menemukan Hao Ren dengan Little White di tangannya tidur di kursi malas. Tubuhnya masih lesu, tetapi pusingnya hilang. Melihat gelas air dan obat-obatan di meja samping tempat tidur, Zhao Yanzi sedikit tersentuh. Ruf. Melihat Zhao Yanzi terjaga, si putih kecil mengangkat kepalanya dan tiba-tiba menggeram dengan gembira. Menggeliat di lengan Hao Ren dan membangunkannya. Hei, Little White. Zhao Yanzi membuka tangannya untuk Little White. Si kecil putih menendang Hao Ren dan melompat ke arah Zhao Yanzi. Momentum itu hampir mendorong Hao Ren ke tanah bersama dengan kursi. Putih kecil sialan. Itu adalah kesetiaan di hadapan seorang gadis cantik. Hao Ren menyumpahi sambil menenangkan diri. Dia berjalan ke Zhao Yanzi dan merasakan dahinya. Dengan linglung, Zhao Yanzi menyaksikan sementara dia merasakan dahinya dan wajahnya memerah. Melihat wajahnya yang memerah, Hao Ren berpikir dia masih demam. Dia mengambil gelas air dan pil. Ambil 2 pil lagi. Tidak. Zhao Yanzi cemberut. Dengar. Hao Ren menatapnya tajam. Melihat ekspresinya yang ditentukan, Zhao Yanzi mengalah dan mengambil pil dan gelas air dengan patuh. Dia mengangkat kepalanya dan menelan pil. Ketaatannya mengejutkan Hao Ren. Apakah kamu puas sekarang? Zhao Yanzi memelototi Hao Ren,
dan wajahnya yang galak meyakinkan Hao Ren bahwa dia telah pulih. Meskipun begitu, Hao Ren membutuhkan bukti kesembuhannya. Dia mengeluarkan termometer yang dibelinya di apotek kemarin. Biarkan aku mengukur suhu tubuhmu. Zhao Yanzi cemberut, tetapi pada tatapan Hao Ren yang lembut namun tegas, dia mengambil termometer dengan enggan dan memasukkannya ke mulutnya. Hao Ren duduk di samping tempat tidur dan memandangnya seperti seorang supervisor. Beberapa menit kemudian, dia mengeluarkan termometer dari mulutnya dan menyerahkannya kepada Hao Ren. Kemudian dia menyadari ada air liur di sana. Dia malu, tapi sudah terlambat baginya untuk menghapusnya. Hao Ren sepertinya tidak keberatan. Dia melihat dengan teliti tanda pada termometer. Ya, 38 derajat. Demam telah sedikit mereda tetapi tidak sepenuhnya. Hari ini, kamu tinggal di sini dan istirahat. Kamu, Zhao Yanzi tidak tahan lagi. Kapan kamu menjadi penyelia aku? Orang tuamu tidak ada di sini, dan adalah tanggung jawabku untuk mengawasi, tidak untuk menjagamu. Hao Ren menyingkirkan termometer. Ingatlah untuk mengukur suhu badanmu di siang hari. Jika kamu masih demam, minum pil lagi. Petik 2. Zhao Yanzi menatapnya dengan linglung. Dia ingin membalas tetapi menemukan tidak ada cukup kekuatan dalam dirinya. Tiba-tiba hatinya terasa hangat. Dan ini adalah bubuk herbal. Ingatlah untuk meminumnya juga. Hao Ren mengambil sebungkus obat hijau dan menuangkan isinya ke gelas airnya. Kamu menjengkelkan. Oke. Aku akan menerimanya. Melihat Hao Ren telah menjadi cerewet, Zhao Yanzi tidak repot-repot berdebat dengannya. Dia mengambil gelas dan menuangkan obat ke mulutnya. Batuk. Tiba-tiba, dia tersedak, dan air memuntahkan hidungnya. Hao Ren segera membungkuk untuk mengambil gelas air dari tangannya, menepuk punggungnya. Apakah kamu baik-baik saja? Saat dia menyeka air dari mulutnya, Zhao Yanzi menatapnya dengan aneh. Tanpa peringatan, dia menggigit leher Hao Ren dengan ringan. Perasaan basah lebih dari sekadar ciuman daripada gigitan. Dengan gelas air di tangannya, Hao Ren menatapnya dengan heran. Tidak apa. Hanya terima kasih karena sudah merawatku. Zhao Yanzi membuang muka. Hao Ren menyentuh lehernya dan berdiri, bingung. Aku akan pergi dan membelikanmu sarapan. Melihat Little White menatap rakus dan penuh harap, Hao Ren menghela nafas dan melemparkan pil essence replenishment padanya. Little White melompat dengan gembira dan menelannya. Yah, kelihatannya stok selusin pil pengisian esensi akan cepat habis pada kecepatan ini. Zhao Yanzi menarik selimut dan berbaring di tempat tidur. Little White melompat dengan gembira dan meringkuk ke dalam selimut juga. Dengan gelas air di tangannya, Hao Ren berdiri di sana sementara jantungnya berdetak kencang. Menghembuskan napas dalam-dalam, dia menyentuh lehernya tanpa sadar. Dengan matanya pada Zhao Yanzi yang berbaring di selimut tanpa bergerak, dia mundur dari kamar. Ketika dia berjalan ke ruang tamu, dia mencium aroma yang enak. Mengikuti aroma, dia menemukan bahwa Su Han sedang membuat sarapan di celemek. Melihat ekspresinya yang dingin dan tulus, Hao Ren menjadi gugup dan curiga bahwa dia mengolah teknik yang sulit. Dia berjalan mendekat dan melihat bahwa dia, sebenarnya, sedang menggoreng telur. Dan telur-telur itu telah dibakar. Pada pendekatan Hao Ren, Su Han segera membuang 2 telur yang terbakar ke tong sampah. Namun, dari sudut matanya, Hao Ren melihat 6 hingga 7 telur yang terbakar di tong sampah. Su Han terbatuk sedikit. Zi sudah bangun. Jelas, dia berusaha mengalihkan perhatiannya dari telur yang terbakar. Tidak ingin mempermalukannya, dia mengangguk. Dia bangun beberapa saat yang lalu. Jika kamu tidak memiliki kelas hari ini, apakah kamu akan tinggal di rumah dan merawatnya? Oke. Su Han mencengkeram wajan yang sudah mulai merokok. Aku akan turun untuk membeli sarapan. Hao Ren berjalan ke pintu. Dia sadar bahwa tidak ada dari mereka yang makan apapun semalam, dan perutnya menggerutu. Satu-satunya dengan perut penuh di antara mereka berempat adalah Little White yang telah memakan 2 pil essence replenishment. Aku tidak bisa membiarkan Little White makan sepanjang hari dan tidak melakukan apa-apa. Dia berteriak ke arah kamar tidur, Little White. Little White melompat keluar dari kamar dan berlari mengikuti Hao Ren. Su Han mengambil kesempatan untuk mematikan gas dan menyingkirkan panci. Kemudian, dia berjalan ke jendela. Dia membuka tirai, dan langit memasuki pandangan mereka. Itu seperti lukisan dunia fantasi. Bingkai jendela adalah bingkai lukisan, dan di dalam bingkai itu 9 naga istana melayang-layang di awan gelap setinggi 1000 meter di langit. Lihatlah lebih dekat, menyelipkan seikat rambut di belakang telinganya, kata Su Han.
Hao Ren mengaktifkan esens alamnya dengan kekuatan penuh dan tampak keras. Tiba-tiba, dia melihat pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, seperti capung setelah mandi, terbang di atas pedang dalam bola energi siluman berwarna-warni menuju Nine Dragon Palace, yang tampak seperti gunung terbalik di udara. Bab 224. Kenapa ada begitu banyak dari mereka? Hao Ren menatap langit dengan heran. Pesta ulang tahun Zhao Yanzi telah mengumpulkan sebagian besar pembudidaya unsur air, tetapi mereka kalah jumlah dengan kelompok yang dilihat Hao Ren di sekitar Nine Dragon Palace. Dia memperkirakan lebih dari 500 pembudidaya berkeliaran di sekitar Istana Sembilan Naga. Ada lagi yang datang, jadi biasakan pemandangan itu. Kamu sebaiknya pergi dan membeli sarapan, kata Su Han dengan dingin. Oke, Hao Ren menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil Little White keluar dari apartemen Su Han. Bagaimanapun, jika sesuatu terjadi, ada tuan seperti Su Han yang akan menanganinya. Selain itu, Istana Sembilan Naga bukan milik Lautan Timur, dan pemandangan seperti itu terulang setiap 50 tahun. Tidak perlu heran. Berjalan, singa, di pagi hari adalah kemewahan yang tidak semua orang mampu. Little White telah kembali ke bentuk aslinya yang luar biasa. Sungguh pemandangan yang bagus untuk berjalan, anjing besar. Dalam perjalanan, Labradors, Great Pyrenees, Golden Retriever, Dalmatians memberi jalan kepada Little White. Little White berjalan anggun dengan kepala tinggi, untuk sementara melupakan cara-caranya yang imut dan menggemaskan. Gadis-gadis yang sedang dalam perjalanan ke sekolah semua berkumpul di sekitarnya, mengagumi bulu halus salju putih dengan terkejut dan iri. Mereka tidak takut dengan versi besar Little White. Sebagai gantinya, mereka menawarkan sarapan mereka sendiri, seperti sosis dan roti, untuk itu. Little White menerima semua makanan mereka, menelan makanan lezat dengan gembira. Sebagai gantinya, itu membiarkan gadis-gadis menyentuh dan memeluknya. Hao Ren terkejut bahwa gadis-gadis itu menyukai Little White terlepas dari ukurannya. Dia mulai iri dengan makhluk ini. Dengan perut penuh, Little White mengibaskan ekornya yang besar dan mengikuti Hao Ren ke restoran terdekat. Dia membeli 3 bungkus daging babi dan sayuran. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, ia membeli 2 kantong kue beku untuk Su Han dan Zhao Yanzi untuk makan siang. Hao Ren hendak kembali ke apartemen Su Han dengan Little White ketika lampu putih menyala, dan seorang pria parubaya berjubah Tao muncul, menangkupkan tangannya ke arahnya. Apakah kamu seorang murid dari Sky Mountain Sect? Hao Ren menatapnya dengan terkejut sementara Little White berdiri di sampingnya dengan mata lebar. Ketika Hao Ren tidak menjawab, ia melanjutkan, apakah kamu seorang murid muda dari generasi Yuan? Aku teman baik tuanmu, Lu Gaoyang. Aku akan membawamu kembali. Hao Ren menatapnya dengan heran dan menggelengkan kepalanya. Kamu bukan murid dari Sky Mountain Sect. Pria itu bingung. Dia mundur beberapa langkah dan bergumam, aneh. Kamu jelas memiliki akar esensi 5 unsur dan bahkan memiliki singa salju. Apakah aku salah tentang kamu? Dia tidak berani tinggal lama. Menatap Hao Ren selama beberapa detik, dia menghilang. Bingung, Hao Ren menatap Little White di sisinya, dan Little White menatapnya dengan bingung. Singa salju. Sky Mountain Sect, tiba-tiba, Hao Ren mengerti. Mungkinkah para pembudidaya di sekitar Istana Sembilan Naga tidak semuanya dari suku naga? 9 naga istana telah jatuh dari surga kelima ke surga pertama, dan menurut Zhao Hongyu, sekte budidaya kuno hidup di surga kelima dan di atasnya. 9 naga istana disembunyikan di surga kelima, yang berarti bahwa sekte budidaya yang hidup di surga kelima telah mengidolakannya sejak lama. Dengan 3 bungkus wonton dan 2 kantong pangsit beku di tangan, Hao Ren bergegas kembali ke apartemen Su Han. Zhao Yanzi sudah bangun, meskipun masih lelah. Saat melihat Zhao Yanzi, Little White segera menyusut ke ukuran mini sebelum melompat ke pelukannya. Itu mendengkur adorably dan menggosok kepalanya yang berbulu ke dada Zhao Yanzi. Hao Ren mengambil sepotong permen dan melemparkannya ke kepala Little White untuk menghentikan perilakunya. 3 bungkus wonton adalah sarapan, dan 2 kantong pangsit adalah makan siangmu. Hao Ren berbalik ke Su Han. Bisakah kamu memasak pangsit? Su Han memberinya tatapan kotor. Meskipun dia belum belajar menggoreng telur, dia bisa memasak kue karena sangat mirip dengan memasak mie instan. Kemarahan palsunya mengungkapkan sisi lain dirinya yang jarang terlihat di depan umum. Su Han, para pembudidaya yang mencoba masuk ke 9 naga palace tidak semuanya dari suku naga, kan? Hao Ren terus bertanya. Sebagai istana purba, Istana 9 Naga bukan milik pribadi dari 4 istana naga laut.
Klan lain tidak ingin menyinggung mereka dengan menunjukkannya karena kekuatan besar dari 4 istana naga laut dan fakta bahwa mereka tahu cara membuka istana. Adapun sekte budidaya, mereka di sini untuk memancing di perairan yang bermasalah, kata Su Han, makan pangsit hangat. Zhao Yanzi berkedip, tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Namun, Hao Ren memiliki minat sendiri pada Sky Mountain Sect yang merupakan ahli dalam menumbuhkan teratai salju 7 warna. Mereka mungkin tahu bagaimana menumbuhkan teratai salju 10.000 tahun. Tapi sekte budidaya tidak berani dipusingkan di bawah surga kelima, dan mereka bahkan tidak berani mendarat di tanah. Jika tidak, mereka akan melanggar aturan dan tidak bisa membuat keributan jika mereka terbunuh di darat, Su Han melanjutkan seolah menghiburnya. Hao Ren mengangguk, memahami mengapa pembudidaya setengah baya datang dan pergi dengan terburu-buru. Jika dia tinggal terlalu lama di darat, dia akan berada dalam bahaya. Surga kelima adalah garis pemisah. Para pembudidaya manusia dan sekte mereka hidup di atasnya, dan para pembudidaya naga memerintah tanah dan lautan di bawah surga kelima. Tentu saja, itu bukan batasan ketat. Yang kuat seperti Zhao Kuo masih bisa mendorong batas dan terbang ke surga ketujuh selama dia tidak melanggar aturan surga. Namun, jika mereka mencapai surga ke-8, mereka dapat mengaktifkan Tribulation surga yang kuat. Hanya pembudidaya naga unsur emas, yang merupakan kelompok terkecil di antara suku naga, yang bisa mencapai surga ke-8. Hak istimewa diberikan kepada mereka karena salah satu tetua mereka telah melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi naga surgawi dalam ratusan tahun terakhir. Hao Ren menghabiskan semangkuk cengengnya. Dia berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal pada Su Han. Zhao Yanzi gelisah di kursinya di meja makan, tapi dia akhirnya berdiri dan berjalan Hao Ren ke pintu dengan Su Han. Dengan memerah, dia menghindari menatap Hao Ren. Itu hanya ciuman. Memikirkan pembicaraan berani sebelumnya dan rasa malu saat ini, Hao Ren tidak bisa menahan senyum. Kau beristirahat di sini hari ini. Jika kamu orang tua tidak kembali, kamu dapat tinggal di sini selama beberapa hari, perintah Hao Ren. Su Han melirik Hao Ren, kagum bahwa dia membuat pengaturan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengannya. Namun, meskipun ada sedikit gangguan pada kultivasinya, dia menyukai Zhao Yanzi dan tidak keberatan tinggal di sini saat dia sakit, dan orang tuanya tidak ada. Aku akan datang dan melihatmu ketika aku bebas di malam hari. Melihat Zhao Yanzi berdiri di pintu dengan kepala menunduk dan tangan dipegang, Hao Ren memberitahunya. Aku tidak ingin kau datang dan melihatku. Zhao Yanzi mengangkat kepalanya tiba-tiba, memamerkan gigi taringnya. Little White, apa yang kamu lakukan? Little White masih bergerak di sekitar kaki Zhao Yanzi. Hao Ren membungkuk dan mengambilnya dengan telinganya sebelum melemparkannya ke ruang tersembunyi. Aku pergi sekarang. Hao Ren berjalan ke lift tanpa melihat ke belakang. Bab 225. Berjalan keluar dari kompleks apartemen ke halte terdekat, Hao Ren mendongak dan masih bisa melihat istana 9 naga melayang di udara dan banyak pembudidaya yang terbang dengan pedang. Keluar dari akal pikiran. Dia menarik Nature Essence dan mendongak lagi. Kali ini dia tidak melihat apapun kecuali awan gelap seolah akan turun hujan setiap saat. Dia naik bus, dan masih pagi ketika tiba di East Ocean University. Bus berhenti di gerbang utara sekolah, dan dia harus menyeberangi seluruh kampus untuk mencapai area asrama selatan. Suasana sepi di kampus di pagi hari. Di dekat gerbang utara adalah gedung asrama merah muda untuk anak perempuan yang kebanyakan dari program bisnis dan program bahasa asing. Universitas menempatkan para siswa seni liberal di gedung asrama di dalam kampus, sementara siswa sains dan teknologi tinggal di gedung asrama di luar sekolah. Dia melintasi hutan kecil yang dipenuhi dengan nyanyian burung dan wewangian bunga ketika dia mendengar suara, dia, dan, dari padang rumput yang jauh. Dia menoleh dan melihat orang-orang dari klub taekwondo sedang berlatih di padang rumput. Mengenakan pakaian taekwondo, gerakan menendang dan meninju berseragam mereka tampak cukup gagah. Berlatih di padang rumput di tengah-tengah gedung asrama gadis di pagi hari. Niat mereka jelas. Semua orang terlihat tajam. Jangan mempermalukan diri sendiri di depan gadis-gadis. Seorang pria yang tampak seperti kapten mereka sedang menguliahi mereka. Hao Ren memperhatikan mereka berlatih saat dia lewat. Su Han mengatakan keterampilan bela diri aku buruk. Mungkin aku harus mencari tempat untuk belajar beberapa teknik. Tapi klub-klub di sekolah terlihat sangat timpang, Hao Ren berpikir sendiri. Melihat Hao Ren memperhatikan mereka, kapten berteriak padanya, "Hei, kamu ingin bergabung dengan klub taekwondo kami?" Hao Ren menggelengkan kepalanya dan melewati padang rumput. Sementara itu,
Seorang pria dari klub mengingatkan kapten, "Bos, pria itu adalah pacar Lu Linlin dan Lu Lili. Dia pernah mengalahkan Huang Suji." "Benarkah?" Kapten Taekwondo klub merawat Hao Ren dengan terkejut. Langit masih mendung. Di antara siswa berjalan ke gedung akademik yang berbeda untuk kelas, Hao Ren tampak cukup biasa dengan buku-bukunya di tangan. Namun, dia merasa suasananya sedikit berbeda hari ini. Beberapa cewek dan cowok berkumpul bersama saling berbisik. Pada pandangan pertama, mereka hanya siswa yang sedang mengobrol satu sama lain. Tetapi setelah melihat lebih dekat, Hao Ren menemukan bahwa mereka semua memiliki beberapa lampu biru atau kuning di sekitar mereka. Itu berarti bahwa mereka tidak berbicara tentang berita dalam kehidupan sehari-hari mereka atau kegiatan di sekolah atau apapun yang berkaitan dengan studi mereka. Mereka berbicara tentang 9 naga istana di langit. Anggota suku naga telah bergabung ke dunia fana, dan ada banyak pembudidaya muda di East Ocean University. Mereka masing-masing memiliki kelompok mereka sendiri yang memiliki latar belakang yang sama dalam bertukar informasi. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Xie Yujia muncul di sampingnya dan memberinya sedikit pukulan. "Oh, tidak ada apa-apa." Hao Ren memalingkan muka dari siswa dan tersenyum pada Xie Yujia karena malu. "Kamu sangat misterius baru-baru ini," Xie Yujia meliriknya dan berkata. "Tidak. Aku sibuk," kata Hao Ren. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Xie Yujia bertanya. "Aku ingin bekerja untuk studio desain yang melakukan pekerjaan arsitektur, dan aku telah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengannya," kata Hao Ren santai. Dia melirik Xie Yujia lagi dan menemukan dia bahkan lebih cantik dari hari sebelumnya. Bagian yang paling mencolok adalah kulitnya yang begitu halus dan ulet sehingga terlihat seperti telur rebus di mana cangkangnya baru dikupas. Dia bisa menjadi model untuk iklan produk perawatan kulit. "Produk perawatan kulit apa yang kamu gunakan?" Hao Ren berkata. "Produk perawatan kulit." Xie Yujia menatapnya dengan bingung. "Aku tidak menggunakan apapun. Seperti biasa, aku mencuci muka dengan pembersih wajah sebelum tidur di malam hari dan setelah bangun di pagi hari." "Oh," Hao Ren menatap wajahnya. "Tapi kulitmu terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi, apakah milikmu?" "Warna kulit kamu telah meningkat banyak dalam sebulan terakhir," kata Xie Yujia. "Kamu sudah memeriksa aku?" tanya Hao Ren tanpa berpikir. Dia membeku sesaat sebelum melebarkan matanya. Mengangguk, dia berkata, "Iya. Agak. Ngomong-ngomong, klub-klub Universitas Haixi telah datang ke sekolah kita hari ini, dan akan ada beberapa pertandingan persahabatan antara klub-klub dari kedua sekolah. Maukah kamu pergi menonton?" Xie Yujia bertanya. "Apa yang cocok? Bulu tangkis, tenis meja, tenis, dan lainnya. Tapi aku pikir kompetisi taekwondo akan menjadi yang paling menyenangkan untuk ditonton." Dia memeriksa arlojinya. "Bagaimana kalau pergi dan melihat-lihat?" Melihat wajahnya yang bersemangat, Hao Ren berpikir sejenak. "Baik, ayo pergi dan lihat." Petik 2. "Bagus." Xie Yujia memarkir sepedanya di pinggir jalan. Tidak jauh dari sini dengan berjalan kaki. "Presiden kelas, kamu dalam suasana hati yang baik belakangan ini," kata Hao Ren tiba-tiba sambil berjalan. "Aku selalu seperti ini. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan nenek?" "Dia baik-baik saja, dan dia masih tinggal di Zhejiang." "Oh, bagaimana kabar wanita tua yang tinggal di dekat rumahmu?" Petik 2. "Aku meminjam beberapa buku tentang acupoints massage. Aku belajar beberapa teknik dari buku dan mencobanya pada nenek tua. Dia tampak jauh lebih baik belakangan ini," kata Xie Yujia, berjalan dengan mudah dan elegan. Dia berbalik untuk menatapnya. "Ketika nenekmu kembali, aku bisa memijatnya. Dia akan merasa santai." "Baik. Terima kasih atas kebaikan kamu, ketua kelas," kata Hao Ren. Xie Yujia meliriknya dan menggigit bibirnya, merasa dia terdengar menyendiri dengan selalu memanggilnya presiden kelas. Mereka mengobrol sampai ke stadion. Gym itu penuh sesak. Setiap klub memiliki area khusus di gym. Hao Ren melihat klub panjat tebing Huang Suji ada di antara mereka, tetapi mereka tidak memiliki pesaing hari ini karena Universitas Haixi tidak memiliki klub panjat tebing. Anggota klub taekwondo Universitas Samudra Timur duduk di sisi barat lapangan persegi, dan anggota berpakaian hitam klub taekwondo Universitas Haixi duduk berhadapan dengan mereka di seberang pengadilan. Ini akan segera dimulai. Menarik Hao Ren setelahnya, Xie Yujia mempercepat langkahnya, menemukan tempat yang bagus dan duduk. Hao Ren melihat Lu Linlin dan Lu Lili sedang duduk di antara anggota klub taekwondo Universitas Samudra Timur. "Gongzi." Mereka melambai pada Hao Ren. Hao Ren tersenyum pada mereka,
tahu mereka ada di sini untuk membuat angka karena gadis-gadis itu tidak diizinkan dalam kompetisi formal. Mereka dekat denganmu, duduk di samping Hao Ren, kata Xie Yujia dengan sedikit cemburu. Mereka suka bersenang-senang, tetapi mereka adalah gadis yang baik. Hao Ren membela mereka. Di pengadilan, kedua klub masing-masing mengirim anggota untuk kompetisi pertama. Mereka saling membungkuk sebelum mengambil posisi. Peserta dari East Ocean University mengenakan jas putih sementara lawannya memakai jas hitam. Hei! Peserta dari East Ocean University melakukan tendangan pertama. Hao Ren selalu berpikir klub olahraga pertempuran di sekolah hanya berpura-pura berkembang. Dia tidak ingin pergi dengan Zhou Liren untuk bermain game online di kafe internet. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini untuk menonton kompetisi. Bang! Sementara Hao Ren sedang memikirkan pemikiran ini, peserta dari East Ocean University tiba-tiba terbang keluar dari pengadilan. Peserta dari Universitas Haixi masih memegang postur tendangan tinggi sementara lawannya yang kalah berjuang naik dari lantai yang halus, satu tangan memegang dadanya. Tendangan itu kejam, bisik Xie Yujia. Hao Ren mengangguk, berpikir pemenangnya terlalu jahat untuk pertandingan persahabatan klub. Ketika mereka berbicara, sepasang saingan maju. Klub taekwondo dari East Ocean University dan Haixi University telah menjadi saingan. Dalam permainan penilaian tahun lalu, mereka hampir bertengkar. Kamu hanya menonton, bunga api akan terbang dalam kompetisi persahabatan hari ini. Petik 2. Orang-orang yang duduk di belakang Hao Ren dan Xie Yujia berbicara di antara mereka sendiri. Hao Ren berbalik untuk melirik mereka sebelum melihat pengadilan di bawah ini. Benar saja, kedua tim gelisah dengan tidak nyaman karena tendangan ganasnya. Para peserta Universitas Samudra Timur sangat marah. Mereka mengepalkan tangan mereka, tampak seolah-olah mereka ingin bergegas dan terlibat dalam perkelahian kelompok. Bang, bang, bang. Di pengadilan, kaki lawan bertabrakan 3 kali berturut-turut satu sama lain. Jelas, mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, dan ketiga tendangan itu cukup kuat. Sapu kaki. Peserta Universitas Haixi mengubah strateginya secara tiba-tiba, dan saingannya dari Universitas Samudra Timur tertangkap tidak siap dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Meskipun matras menutupi jatuhnya, itu masih menyakitkan. Peserta Universitas Haixi membungkuk sedikit dan turun dari pengadilan. Yang ketiga, teriak Kapten Taekwondo Club dari East Ocean University. Meskipun anggota telah bermain lebih dari yang mereka latih di klub, Kapten marah ketika saingan mereka membantai anggotanya dalam permainan yang disebut persahabatan. Peserta East Ocean University dalam jas putih melangkah dan menghadapi lawannya dalam setelan hitam. Setelah 3 hingga 4 putaran, peserta Universitas Samudra Timur jatuh. Mereka payah. Orang-orang yang duduk di belakang Xie Yujia dan Hao Ren mulai berbicara lagi. Xie Yujia menoleh dan memberi mereka tatapan kotor, berpikir, lebih mudah untuk berbicara daripada melakukannya. Kalian bisa naik dan lihat apakah kamu bisa mengalahkan mereka. Petik 2. Bang! Peserta Universitas Samudra Timur lainnya jatuh ke tanah. Karena malu, Kapten Taekwondo Club dari East Ocean University naik secara langsung. Universitas Haixi mengirim pria besar setinggi 6 kaki. Dia menginjak ke pengadilan. Kapten itu tinggi dan gagah. Dia telah mendapatkan beberapa pelatihan serius dalam taekwondo selama beberapa tahun dan cukup pandai. Namun, kapten itu dikirim terbang dengan tendangan dari peserta elit dari Universitas Haixi. Dengan kapten mereka turun, klub taekwondo dari East Ocean University benar-benar dikalahkan, dan semangat klub turun dan mencapai titik terendah. Di antara semua kegiatan klub di gym, kompetisi yang melibatkan pertarungan fisik mendapat perhatian besar. Zhang Xiang, anggota kamu tidak melakukan apa-apa selain mengejar perempuan, kan? Kapten klub Universitas Haixi mengenakan sabuk hitam berdiri dan menghina kapten klub taekwondo dari Universitas Laut Timur. Zhang Xiang berdiri dan memelototinya, tak bisa berkata-kata. Klub taekwondo Universitas Haixi adalah tim tingkat tinggi yang telah memasuki kompetisi nasional. Ngomong-ngomong, Zhang Xiang cukup berani untuk memimpin anggota klubnya melawan mereka dalam pertandingan persahabatan yang disebutnya meskipun dia tahu mereka bukan tandingan rival mereka. Namun, tim Universitas Haixi agak terlalu sombong dalam pertandingan tandang ini, mengalahkan lawan yang lemah dengan keganasan dan menghina tim tuan rumah setelah pertandingan selesai. Siapa bilang East Ocean University mengisap? Kami belum bertempur. Lu Linlin dan Lu Lili di baris terakhir berdiri dengan tiba-tiba. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.